Kalau ini masuk, kita liburan ke Lovina. Ya, nggak masuk. Kalau ini masuk, kita bakal liburan ke museum. Ya, masuk. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Museum Sunda Kecil di Nah, tadi kan kita niatnya mau bikin video, tapi tutup. gara-gara Ada pameran. ya, jadi kita mau lanjutin bikinnya pada hari Senin. bye-bye. Halo semuanya, kita sedang berada di mana nih? Museum Sunda Kecil. Nah, kita sedang berada di Museum Sunda Kecil. Kita akan lihat-lihat apa aja sih yang ada di Museum Sunda Kecil. Yuk kita simak. Proklamasi merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Salah satu tokoh yang terlibat dalam merumuskan naskah proklamasi ialah I Gusti Ketut Puja, perwakilan dari Bali. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus 1945 hingga esok dini hari. Kemudian I Gusti Ketut Puja juga diutus oleh PPKI untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sunda Kecil. Sebelumnya, kalian udah tahu belum cikal bakal terbentuknya Museum Sunda Kecil? Jelasin dong. Nah, Museum Sunda Kecil adalah museum khusus yang didirikan untuk menjelaskan sejarah kota Singaraja dan ketokohan I Gusti Ketut Puja. Nah, museum ini diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2017. Museum Sunda Kecil adalah museum khusus yang didirikan untuk menjelaskan sejarah kota Singaraja dan ketokohan I Gusti Ketut Puja. Peresmian museum diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2018. Museum Sunda Kecil termasuk jenis museum tematik dengan tema sejarah. Koleksi yang dipamerkan dimulai dari barang-barang peninggalan Gubernur Sunda Kecil. Museum Sunda Kecil juga akan memberikan informasi mulai dari sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan. Informasi berikutnya berupa masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846 dan terpilihnya kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan. Nah, informasi yang disediakan di dalam museum adalah tentang Kabupaten Buleleng yang pernah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sunda Kecil di awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1958. Museum Sunda Kecil juga memberikan informasi tentang wilayah Provinsi Sunda Kecil yang meliputi wilayah Bali, NTB, NTT. Bangunan Museum Sunda Kecil merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng. Nah, jadi di belakang kita udah ada penjelasan mengenai Sunda Kecil. Nah, ini merupakan peta dari wilayah Indonesia yang di sini yang tanda merah ini merupakan pulau dari Sunda Kecil. Di sini juga dijelaskan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 ada 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Nah, pada provinsi Sunda Kecil resmi berdiri pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dan berakhir pada tahun 1958. Nah, pada tanggal 10 Oktober 1945 juga dijelaskan secara politik Sunda Kecil baru bisa mengibarkan bendera pada 10 Oktober 1945 karena adanya keterbatasan sarana komunikasi. Peran provinsi ini pada masa itu bagi negara kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting dalam menjaga
kedaulatan pulau-pulau di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kita next ke gambar atau pameran slide. Apa sih bilang? Oke, dari penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali didengar oleh Jana Agung Gede Agung pada tanggal 17 Agustus 1945 yang tidak lepas dari peran radio Stasiun penyebar berita. Terus secara resmi disebarluaskan oleh I Gusti Ketut Puja. Mungkin ada beliau. Oke, beliau juga menjadi gubernur pertama dan terakhir di Sunda Kecil. Terus beliau juga menjadi anggota dari PPKI. Nah, kita bisa melihat beliau di uang seribuan logam. Wajah beliau diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000 pada tahun 2016. Nah, jadi mereka ini sedang melihat sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa Mr. Puja ini merupakan anggota dari PPKI. PPKI ini yang artinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terdapat nama Mr. Puja atau yang dikenal dengan I Gusti Ketut Puja di dalam keanggotaan PPKI. Nah, Mr. Puja ini merupakan tokoh asal Buleleng. Jadi PPKI ini berasal dari berbagai latar belakang yang mewakili keberagaman Indonesia. PPKI inilah yang mengangkat Soekarno-Hatta menjadi wakil dan wakil presiden Indonesia dan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk kementerian dan pemerintahan daerah pasca proklamasi. Oke, jadi itu penjelasan yang ada di gambar ini. Nah, di bawahnya juga terdapat gambar dokumentasi tentang persiapan kemerdekaan PPKI di persidangan. Ini terdapat Soekarno dan juga tokoh-tokoh lainnya dalam merumuskan persiapan kemerdekaan. Oke, kita jalan-jalan lagi yuk. Ayo. Nah, di sini juga terlihat pertalian batin Soekarno dengan Pulau Bali. Itu tuh terdapat gambar Soekarno. Nah, di sini juga terdapat sebuah gambar yang sepertinya ini merupakan sebuah berita seperti koran mengenai pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka, yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad. Jadi dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus bulan 8 tahun 2605 di Jakarta atau 2605 itu setara dengan tahun 1945 Masehi. Yang pertama telah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kedua telah memilih Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu DRS Muhammad Hatta, dan yang ketiga pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, dengan menelusuri Museum Sunda Kecil, kita mengetahui bahwa Bali merupakan bagian dari Sunda Kecil. I Gusti Ketut Puja merupakan tokoh yang berperan dalam proklamasi dan menyebar luaskan ke Sunda Kecil. Serta beliau merupakan gubernur pertama dan terakhir dari Sunda Kecil. Pada museum ini tidak banyak terdapat bukti mengenai proklamasi. Jadi kita sudah selesai. Selesai waktu bersejarah kita.